Pada video kali ini aku mau ngasih tahu study tips buat kalian yang mau ulangan PAT atau UKK. Aku ngasih tahu ini karena pengalaman aku ya. Dan ya, akhirnya sistem belajar aku sering aku lakukan setiap harinya. Ayo, kita mulai. Pertama, ketika kalian belajar harus ada niat. Karena kalau nggak ada niat buat belajar, pikiran kalian pasti akan kemana-mana. Aku pernah sering banget belajar tapi pikiran aku kemana-mana, dan kalian harus hilangkan pikiran itu. Dan kalian harus usahain, kalian cari motivasi belajar buat kalian itu bisa belajar. Oh iya, kalian belajar itu ketika suasana hati kalian itu lagi happy. Pasti kalau misalnya kalian lagi happy itu mau banget buat belajar. Kalau nggak happy, pasti nggak mau buat belajar, ya kan? 2. Bikin jadwal belajar dan tepati itu. Jadi di sini kalian harus bikin jadwal belajar dan kalian harus ngelakuin dan selalu menepati jadwal itu. Kalian bikin jadwal belajar itu kayak kapan dan waktunya itu kapan sampai jam berapa kalian belajar. Dan kalian itu harus selalu menempati jadwal-jadwal yang kalian buat sendiri loh. 3. Buat sanksi ketika kalian tidak belajar. Jadi, ketika kalian lupa atau malas belajar, tetapi ketika kalian ingat kalau kalian itu tidak belajar, kalian pasti tidak mau tuh buat bayar sanksi, ya kan? Ya, jadi kalian harus tuh jadi mau deh buat belajar. Contoh sanksi yang bisa kalian lakuin itu kayak ngerjain soal-soal LKS, merangkum materi pelajaran, dan bisa juga nih kalian bayar denda tuh. Maksud dari denda ini itu buat nabung. Jadi ketika kalian ada butuh sesuatu, kalian bisa tuh ambil uang denda yang kalian buat sendiri, ya kan? Bermanfaat, yang penting itu di sisi positif ya. Oh ya, aku saranin ketika kalian mau belajar itu setelah mandi, karena itu pikiran otak kita itu fresh. Jadi ya kan, kalau misalnya kita lagi mandi, setelah mandi itu pikirannya tuh fresh, gak ada pikiran apapun. Ya gak berat-berat juga ya kan. Dan jangan makan kebanyakan setelah mandi, karena itu akan membuat kalian selalu menguap. Ya kalau selalu menguap ya ujung-ujungnya ngantuk kan. Kalau ujung-ujungnya ngantuk ya habis itu tidur dan gak jadi belajar deh. Please jangan lakuin itu please. Nah, pengalaman belajar aku itu biasanya aku belajar itu setelah pulang sekolah sih. Aku pulang sekolah jam 3. Terus aku pulang jam 3 lebih 15, dan setelah itu aku langsung mandi. Setelah mandi, aku ambil buku, aku buka kembali buku dan catatan-catatan belajaran yang tadi siang yang dikasih sama guru mapel. Kemudian aku rangkum semua pelajaran yang tadi itu. Terus setelah itu aku istirahat sampai maghrib. Setelah itu aku mulai lagi deh setelah maghrib, dan aku lanjutin sampai jam 9. Oh iya, aku makan malam sebelum maghrib dan waktunya panjang buat istirahat. Jadi ketika kita belajar lagi tuh jadi tidak ngantuk gitu, ya kan? Oh iya, kalian boleh cari metode belajar di Google. Mungkin metode belajar aku ada yang tidak cocok dengan orang lain. Jadi kalian perbanyakin eksperimen metode belajar yang cocok buat kalian. Waktu yang cocok buat kalian belajar itu setelah mandi. Biasanya setelah maghrib dan juga setelah isya. Dan aku sering setelah subuh sih. Oh ya, aku mau ngasih tahu pengalaman aku ketika aku suruh hafalin hadis waktu subuh. Waktu itu aku disuruh hafalin hadis sama guru mapel. Aku coba hafalin ketika maghrib sampai isya dan nol, gak ada yang nyantol. Dan aku frustasi. Dan mamaku bilang,
aku suruh hafalin hadis itu ketika setelah sholat subuh, karena waktu itu waktunya sepi, gak ada salah satu pun yang mengganggu, kayak sepi gitu. Jadi aku pun bisa hafalan hadis itu, dan yeay, alhamdulillah. Mungkin videonya sampai sini aja, see you next